Inovasi arsitektur Islam, keajaiban bangunan pada zaman Abbasiyah. Tahukah kamu bentuk arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah? Aku belum tahu nih kak, memangnya bentuknya seperti apa? Oke, dengerin baik-baik ya. Kemajuan bidang seni arsitektur. Perkembangan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah telah meninggalkan warisan arsitektur Islam yang mengagumkan. Perbedaan arsitektur Abbasiyah dengan Umayyah terletak pada pengaruh budaya lokalnya. Bangunan Umayyah bercorak Arab Romawi, sedangkan bangunan Abbasiyah bercorak Persia dan Asia Tengah. Perkembangan arsitektur Islam era Abbasiyah yang begitu besar terlihat pada hal berikut. Seni bangunan dan arsitektur pada masa Abbasiyah dibagi menjadi tiga. Yang pertama masjid, yang kedua kota, dan yang terakhir istana. Masjid ada Masjid Samarra dan Ibnu Tulun, kemudian kota Baghdad dan kota Samarra. Kemudian istana ada Istana Al-Qasr Az-Zahabi dan Al-Qasr Al-Khuldi. Yang pertama adalah Masjid Samarra di Baghdad. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 647 Masehi. Bangunan masjid ini sangat unik, memiliki menara berbentuk spiral setinggi 52 meter dan terbuat dari batu bata yang dibakar. Jika waktu sholat sudah tiba, maka muazin menuju ke atas menara dengan menaiki tangga yang berbentuk spiral. Hingga kini, masjid ini masih berdiri dengan kokoh di Samarra. Ia merupakan masjid terbesar di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan kebudayaan Islam. Yang kedua adalah Masjid Ibnu Tulun. Didirikan pada tahun 876 Masehi oleh Ahmad Ibnu Tulun, penguasa dinasti Tulun di Mesir. Masjid ini terletak di Sayyidah Zainab, Kairo. Sejak penaklukan Mesir oleh Islam, masjid tersebut menjadi terbesar ketiga di Mesir. Bangunan ini dihiasi oleh sejumlah ornamen atau hiasan yang khas Islam. Di samping itu, menaranya memiliki ciri khas berupa tangga yang melingkar. Selanjutnya adalah bangunan dan arsitektur kota Baghdad. Pada tanggal 30 Juli 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur menemukan sebuah lokasi di tepian sungai Tigris. Lokasi tersebut cocok untuk dijadikan ibu kota baru. Khalifah memberi nama kota tersebut Madinah Al-Salam, artinya kota perdamaian, sekaligus menjadi nama yang tercetak di koin dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi negara. Hanya saja, penduduknya menyebut nama kota itu Baghdad, nama desa terdekat dari kota tersebut. 4 tahun sebelum pembangunan Baghdad, tepatnya tahun 758 Masehi, Al-Mansur mengumpulkan para insinyur, seniman, dan teknokrat dari seluruh negeri untuk merancang Madinah Al-Salam. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi terlibat dalam pembangunan kota itu. Kota Baghdad, desain kotanya berbentuk lingkaran. Istana setinggi 39 meter dan Masjid Agung didirikan sebagai pusat kota. Di sana, ketersediaan air terjamin. Di samping itu, kanal pengangkut air dari Sungai Tigris juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baghdad dikelilingi oleh 4 tembok besar. Kota ini tumbuh menjadi pusat kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan bergelimang emas, sutra, rempah-rempah, mutiara, serta permata dari Afrika, India, dan Timur Tengah atau Nusantara. Baghdad pusat perdagangan sebab lokasinya berada di tepian Sungai Tigris yang berhubungan dengan Laut Arab.
Bangunan dan arsitektur kota Samarra. Kota Samarra pernah menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, menggantikan kota Baghdad. Pembangunan kota secara besar-besaran terjadi pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 221 Hijriah atau 836 Masehi. Samarra kemudian dijadikan pusat pemerintahan oleh 7 Khalifah Abbasiyah. Kota ini menjadi kebanggaan dengan istana-istana indahnya. Samarra, sekitar 124 km di utara Baghdad, adalah salah satu dari 4 kota suci Islam di Irak. Samarra dianggap sebagai kota kuno terbesar di dunia. Reruntuhan kota yang megah ini dapat dijumpai di sepanjang timur tepian Sungai Tigris. Bangunan dan arsitektur istana. Seni bangunan Istana Khalifah Abbasiyah mempunyai ciri khas dan gaya tersendiri. Misalnya, dalam pintu pilar dan lengkung kubah, hiasan atau kaligrafinya menggunakan jenis huruf gantung atau disebut dengan mukornas khot. Pemerintah dinasti Abbasiyah yang terpusat di Baghdad dibangun oleh Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Lokasinya berada di tepi sungai Efrat atau Furat dan Dajlah atau Tigris. Pembangunan kota ini diarsiteki oleh Al-Hajjaj bin Artab dan Amran bin Waddah. Masya Allah, menakjubkan sekali ya ternyata. Iya dong, aku harap kita semua selalu mengingat sejarah yang sangat menakjubkan ini sampai kapanpun. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga keindahan dan kemegahannya terus menginspirasi dan mengingatkan kita akan warisan peradaban Islam yang kaya dan berpengaruh. Bye-bye. Eits, jangan lupa dibaca analisis dan juga nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan.